Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Zahro, NIM B1A1214171 dari Prodi Ilmu Hukum kelas L. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Motivasi saya kuliah di Fakultas Hukum adalah karena saya ingin menjadi seorang pribadi yang kritis, dan saya juga ingin menjadi seorang yang lebih percaya diri dan lebih berani. Tujuan dari pembelajaran pengantar hukum Indonesia adalah untuk mengetahui macam-macam hukum di Indonesia, perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, kedudukan yang sama serta hak dan kewajiban bagi setiap orang menurut hukum di Indonesia, mengetahui macam-macam lembaga penyelenggara negara di Indonesia serta prosedur dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Pengantar hukum Indonesia juga mempelajari tentang bagaimana tata hukum di Indonesia pada masa lampau dan masa sekarang ini yang ditetapkan oleh pemerintah. Perbedaan dan persamaan pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum. Persamaan pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum ada beberapa, yaitu yang pertama, pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum merupakan matkul wajib atau mata kuliah prasyarat yang harus dipelajari lebih lanjut mengenai cabang-cabang hukum. Yang kedua, pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia merupakan dasar bagi setiap orang yang ingin mempelajari ilmu hukum secara lebih luas. Yang ketiga, objek studi dari pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum adalah konsep dasar, pengertian hukum, generalisasi tentang positif, dan teori hukum positif yang secara umum dapat diaplikasikannya. Selanjutnya, keduanya merupakan ringkasan dan gambaran umum menyeluruh, sehingga orang yang mempelajari akan memperoleh suatu pemahaman yang umum tentang hukum. Perbedaan pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia ada beberapa, yaitu yang pertama, pengantar hukum Indonesia adalah pengantar ilmu hukum yang berfungsi sebagai dasar bagi setiap orang yang mempelajari hukum secara luas beserta hal yang menyelingkupinya, sedangkan pengantar hukum Indonesia berfungsi untuk mengantarkan setiap orang yang mempelajari hukum positif yang sedang berlaku di Indonesia. Yang kedua, pengantar ilmu hukum mempelajari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu tempat atau negara pada kapan saja, baik itu ius constitutum maupun ius constituendum. Sedangkan pengantar hukum Indonesia mempelajari hukum positif yang berlaku pada saat ini atau ius constituendum. Sejarah tata hukum di Indonesia. Kata sejarah dapat disebut pula dengan historis, yang berarti sesuatu yang terjadi, kejadian penting yang masa lalu yang perlu untuk diingat dan dipahami oleh setiap orang. Perlunya pengetahuan tentang sejarah tata hukum di Indonesia adalah untuk memahami tentang hukum di Indonesia pada masa lampau, untuk menjadi koreksi bagaimana hukum yang sebaiknya atau seharusnya ditetapkan bagi bangsa Indonesia. Sejarah tata hukum Indonesia dapat diklasifikasikan dalam beberapa fase, yaitu 1. Fase prakolonial, 2. Fase kolonial, 3. Fase kemerdekaan, 4. Fase Orde Baru. Orde Baru dimulai setelah kudeta G30 PKI, terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto melalui Surat Pemerintah 11 Maret 1966 yang disebut dengan supremasi. Kebijakan pemerintah melalui rencana pembangunan jangka panjang yang dimulai tahun 1966 dengan rangkaian pelaksanaan rancangan pembangunan 5 tahun.